Have you ever dreamed of being a witch or a wizard? Then maybe I can help. My name is Klaus Rostel, and I'm the project coordinator for College of Wizardry. Hai semuanya, balik lagi nih sama Yuk Cari Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang sekolahan nih guys. Kalian semua pasti udah tahu kan kalau kita selama ini menempuh pendidikan dari SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Kita biasa menempuhnya dengan berbagai mata pelajaran normal kan guys. Tapi apakah kalian tahu kalau di beberapa negara ada loh sekolah-sekolah yang unik dan gokil? Nah, di video kali ini kita akan membahas 6 sekolah unik dan gokil. Tapi sebelum lanjut, tolong pencet tombol subscribe, lonceng, dan like-nya. Oke, lanjut. 1. Sekolah sihir. Mengingat sekolah sihir, pastinya pikiran kalian langsung tertuju ke Harry Potter kan? Ya, ini bukan fiksi, tapi nyata guys. Grey School of Wizardry adalah sekolah yang dikhususkan untuk menjadi penyihir layaknya Harry Potter dalam film. Sekolah ini pertama kali dibuka pada tanggal 14 Maret 2004 sebagai sebuah lembaga pendidikan di negara bagian California yang didirikan oleh Oberon Zell Ravenheart. Saat ini, akademi sihir tersebut telah memiliki ratusan murid dari seluruh dunia, baik dewasa maupun remaja. Grey School memiliki 16 mata pelajaran, termasuk diantaranya adalah alchemy, Witch Mastery, Horse Whispering, ilmu pertahanan terhadap sihir hitam, cara pembuatan tongkat sihir, dan cara melakukan mantra sihir. Seperti film Harry Potter yang menceritakan kisah para siswa di sekolah sihir Grey juga memiliki 4 asrama, yaitu Salamander, Putri Duyung, Peri, dan Kurcaci, yang masing-masing memiliki elemen seperti api, air, udara, dan tanah. Selain pendidikan sihir, sekolah sihir Grey juga memiliki kegiatan-kegiatan yang mengajak para siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Sehingga meskipun memiliki predikat sebagai penyihir, para siswa dari sekolah sihir Grey tetap bisa bersosialisasi normal dengan lingkungan sekitarnya. Lulusan dari sekolah ini juga mendapat julukan sebagai journeyman, yang maksudnya adalah seseorang yang telah lengkap menjalani pendidikan sihir di sekolah ini. Ayo, siapa nih yang mau belajar sihir? Dua, sekolah PSK Spanyol. Sekolah sejatinya ditujukan untuk mendidik murid-muridnya menjadi orang yang pandai dan berakhlak mulia. Namun ternyata ada juga sekolah yang mendidik muridnya untuk menjadi PSK profesional. Prostitusi adalah hal yang biasa dan legal di Spanyol. Dan saat ini negeri Matador itu mencatat setidaknya 400.000 pramuria yang sedang mencari peruntungan. Sebuah sekolah bernama Trabajo School yang berarti kerja sekarang dibuka di Valencia, Spanyol untuk mengajarkan pramuria trik paling efektif dalam perdagangan. Latihan berlangsung dalam 1 minggu dan melibatkan kelas dalam teori dan praktik. Setiap siswa diwajibkan membayar $120 atau sekitar 1,5 juta rupiah. Siswa diberi pelajaran tentang sejarah dan evolusi prostitusi serta keterampilan bisnis. Mereka juga mengadakan sesi keterampilan praktis selama 2 jam setiap hari di mana siswa mempelajari seluk-beluk tentang prostitusi. Kalau yang ini tidak untuk ditiru ya guys. Nah, sekolah yang satu ini juga termasuk sangat unik loh, karena sekolah ini dikhususkan untuk siswa yang tengah hamil dan juga siswa yang menikah di usia muda. SMA yang bernama The New Direction High School bertujuan membangun perilaku dan pikiran positif agar para siswa tersebut dapat menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya kelak nanti. Sekolah yang masih dalam tahap perencanaan ini diproyeksi menampung 300 siswa. Sekolah itu juga menyediakan fasilitas gratis seperti tempat penitipan anak. Lingkungan yang sangat mendukung itulah yang diharapkan bisa
bisa membantu para orang tua remaja itu agar dapat berperilaku positif. Kelompok sosial The Brooklyn Young Mothers Collective yang berada di balik pendirian SMA itu merasa khawatir atas kasus kehamilan remaja di New York yang sangat tinggi setiap tahunnya. Bahkan tercatat pada 77 kasus kehamilan dari 1.000 gadis remaja di kota yang berjuluk Big Apple tersebut. Buat kalian yang lagi nonton, jangan sampai hamil muda ya. 4. Sekolah LGBT. Pemerintah kota New York, Amerika Serikat meresmikan sekolah menengah umum khusus kaum gay, transgender, dan biseksual. Sekolah yang dinamai The Harvey Milk High School ini adalah yang pertama di negeri Paman-Sam. Sekolah tinggi Harvey Milk High School di New York dinamai menurut aktivis hak dan politik gay yang terkenal yaitu Harvey Milk. Sekolah ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Siswa yang merasa kemungkinan akan terpinggirkan dan didiskriminasikan di sekolah reguler, kendati mendapat izin dari pemerintah, sekolah tersebut mendapatkan kritik keras oleh publik anti-gay di tahun 2003. Kalau di Indonesia kayaknya nggak mungkin deh bakal ada sekolah kayak gini ya guys. Lima, sekolah perahu. Bangladesh selalu dilanda banjir, setidaknya 2 kali dalam setahun. Banjir tersebut demikian parahnya sehingga menyebabkan masyarakat kesusahan mendapatkan air bersih, listrik, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, banjir juga membuat anak-anak susah untuk pergi ke sekolah. Untuk menanggulangi masalah itu, organisasi Sidulai Swanirvar Sangsta memiliki ide untuk mendirikan sekolah terapung. Mereka membangun rumah pusat, perawatan kesehatan, dan sekolah yang mengapung. Masing-masing sekolah bertenaga surya dilengkapi dengan komputer dan akses internet serta perpustakaan kecil. Sekolah perahu ini berfungsi sebagai bis sekolah dan juga sekolahnya. Kini setidaknya ada 100 sekolah terapung dalam bentuk kapal. Jadi saat sekolah formal ditutup akibat banjir, sekolah kapal ini akan tetap menerima murid-murid baru tiap tahunnya. Sekolah ini telah memiliki 70.000 murid sejak kemunculannya di tahun 2002. Jadi tidak masalah kapanpun banjir melanda kembali, anak-anak Bangladesh bisa tetap ke sekolah. Ini baru namanya semangat belajar, ya kan guys? Inderjit Kurana adalah seorang guru SD di Orissa, India. Ia kerap merasa kasihan dengan anak-anak pengemis di stasiun kereta api yang dilewatinya setiap hari. Ia sangat iba dan ingin menolong masa depan anak-anak itu dan merasa anak-anak pengemis tersebut membutuhkan pendidikan untuk masa depan mereka. Karena membawa begitu banyak anak-anak ke sekolah dirasa tidak memungkinkan, Kurana melaporkan kejadian ini pada Ruchika School Social Service Organization atau RSSO dan akhirnya berdirilah sekolah kereta api ini. Sejak sekolah ini didirikan, terdapat lebih dari 4.000 murid yang mengikuti pendidikan informal tersebut. Sekolah ini mengajari anak-anak membaca, menulis, menghitung, dan bermain drama. Sekolah ini juga menyediakan bantuan berupa makanan dan pengobatan bagi anak-anak yang kurang mampu beserta keluarganya. Dan sekolah ini menjadi cikal bakal kelahiran The Train Platform School of India pada tahun 1985. Ini adalah sebuah sekolah yang unik di mana anak-anak berkumpul di antara kereta untuk belajar membaca dan menulis. Kejarlah mimpimu setinggi-tingginya dan tetap semangat. Nah, itu tadi adalah 6 sekolah unik dan gokil di dunia. Meskipun kita lagi libur dikarenakan virus corona, tapi semangat belajar kita nggak boleh padam ya guys. Bagi kalian yang suka video ini, tolong bantu subscribe-nya ya guys, biar kita lebih semangat lagi. See you in the next video. Bye-bye.